Hai, kami dari kelompok 2 atau kelompok barang dan jasa. Saat ini kami akan menjelaskan tentang barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu barang dan jasa. Barang adalah alat pemenuhan kebutuhan yang mempunyai bentuk fisik. Sementara itu, jasa merupakan alat pemenuhan kebutuhan yang tidak berbentuk namun masih bisa dirasakan manfaatnya. Bagian yang pertama adalah jenis-jenis barang. Barang dapat dibedakan berdasarkan cara memperoleh, berdasarkan kepentingan, berdasarkan cara penggunaan, berdasarkan hubungan pemakaian, berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahan, serta berdasarkan bentuk dan sifat. Berdasarkan cara memperoleh, barang dapat dibagi menjadi dua, yaitu barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang didapat dengan mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya adalah baju, komputer, dan sepatu. Barang non-ekonomi adalah barang yang didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Contohnya adalah sinar matahari, air sungai, pasir di pantai, dan udara. Berdasarkan kepentingan, barang dapat dibagi menjadi 4, yaitu barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Barang inferior adalah barang yang penggunaannya dikurangi apabila pendapatan bertambah. Contohnya adalah sendal jepit, barang bekas, dan barang tiruan. Barang esensial adalah barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, sehingga tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan. Contohnya adalah beras, gula, minyak sayur, dan bensin. Barang normal adalah barang yang permintaannya meningkat saat pendapatan meningkat dan juga sebaliknya. Contohnya adalah buku, baju, dan komputer. Barang mewah adalah barang yang berharga mahal dan dapat meningkatkan status sosial penggunanya. Contohnya adalah perhiasan berlian, mobil mewah, dan kapal pesiar. Garansi adalah berdasarkan cara penggunanya. Barang dapat dibedakan menjadi barang pribadi dan barang publik. Barang pribadi adalah barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu. Contohnya adalah rumah, tabungan, dan mobil. Barang publik adalah barang yang digunakan oleh kepentingan banyak orang atau masyarakat umum. Contohnya jembatan, taman, jalan raya, dan sekolah. Jenis barang D adalah berdasarkan hubungan pemakaian. Barang dapat dibedakan menjadi barang substitusi dan komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dapat digantikan menjadi barang lain. Contohnya, jika harga beras mahal, maka orang akan memakan jagung dan singkong sebagai penggantinya. Barang komplementer adalah barang yang kegunaannya semakin bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya adalah baju sekolah dengan dasi, lalu sepatu dengan kaos kaki. Berdasarkan cara pengerjaan atau pengolahan, barang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah atau bahan mentah adalah barang yang belum mengalami proses pengolahan. Contohnya ada kentang, kelapa, dan ubi kayu. Lalu ada barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang telah diproses pada tahap tertentu tetapi belum menjadi barang siap pakai. Contohnya ada benang, kopra, dan tepung beras. Yang ketiga adalah barang jadi. Barang jadi adalah barang yang telah diproses hingga siap untuk dipakai. Contohnya ada kemeja, sepatu, tas, dan komputer. Berdasarkan bentuk dan sifat, barang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu barang tetap dan barang bergerak. Barang tetap adalah barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Contohnya gedung, mesin pabrik, dan tanah.
Yang kedua adalah barang bergerak. Barang bergerak adalah barang yang bersifat tidak tetap dan masa pakainya pendek. Contohnya, sayur-sayuran, buah-buahan, dan bahan bakar. Kegunaan suatu barang bagi manusia menurut A.J. Myers dapat dibedakan menjadi 4, yaitu kegunaan bentuk, kegunaan tempat, kegunaan waktu, dan kegunaan milik. Kegunaan bentuk adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang diubahkan menjadi barang lain, seperti kayu yang dijadikan meja. Kegunaan tempat adalah kegunaan barang yang muncul setelah satu barang dipindahkan ke tempat lain, seperti pasir dan batu kapur yang dipindahkan ke situs pembangunan suatu kota akan mendapat nilai ekonomis. Kegunaan waktu adalah kegunaan yang didapatkan jika digunakan pada tepat waktu, seperti pakaian bayi yang digunakan pada bayi yang baru lahir. Kegunaan milik adalah kegunaan barang yang muncul ketika barang sudah dimiliki, seperti seseorang yang membeli komputer dan bisa menggunakan komputer itu untuk bekerja atau bermain game. Kita semua berterima kasih atas waktu dan perhatian untuk menonton dan menilai video ini.